Kenapa hijau itu anu? Iya. Kenapa ada hijaunya? Terus sesat. Oh, pikir saya. Sementara di bawah biasanya ya, sudah diperbaiki. Bilang kenapa ini? Nah, hijau. Sudah beberapa kali saya perhatikan. Kayaknya saya kira bilang anu. Bilang ini khusus kalau merekam ini warnanya hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Khudh aqidataka minal kitabi was sunnatis sahihah, karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah mengambil secara ringkas biografi beliau dan juga 2 poin atau muqaddimah dan 2 poin dari hak Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Ya, poin yang pertama, tujuan atau hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Yang kedua adalah makna ibadah. Apa makna ibadah? Nah, dan di pertemuan yang lalu juga kita tambahkan terkait dengan macam-macam ibadah. Bahwasanya ibadah itu ada namanya ibadah i'tiqadiyah atau ibadah hati. Kemudian ada ibadah lisan, ada ibadah badan, ada ibadah harta, dan juga ada ibadah dalam bentuk meninggalkan. Ya, 5 jenis ibadah. Nah, kemudian di kesempatan sore hari ini kita masuk pada poin yang ketiga, atau pertanyaan yang ketiga di bab yang pertama. Kata beliau rahimahullah, kaifa na'budullah? Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apakah kita hanya sekadar beribadah atau ya, apakah kita bisa berkreasi di dalam ibadah, membuat-buat ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bagaimana? Kaifa na'budullah? Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya kata beliau, kama amarana Allahu wa rasul. Kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Ya, jadi kita beribadah kepada Allah itu berdasarkan petunjuk. Ya, berdasarkan tuntunan ya Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya.
Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Di surah Muhammad ayat 33. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini sedikit ayat, ya, sedikit faedah terkait dengan ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka. Apabila engkau mendengarkan ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka ya dengarkanlah dengan baik, pasanglah pendengaran. Fa innaha, ya, atau fa innahu khairun ya'muru bi aw syarrun yanha an. Karena ya datang setelahnya ya hanya dua kemungkinan. Yang pertama, kebaikan yang Allah perintah, atau yang kedua, keburukan yang Allah larang. Nah, ini ayat, ya, atau kaidah yang terkait dengan ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang datang setelahnya, kalau bukan perintah maka larangan. Dan ini bisa kita cek di dalam Al-Qur'an, ya, yang jumlahnya 83 kali. Ya, jumlahnya 83 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina aman. Nah, jadi katakan di sini ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Nah, yang datang setelahnya perintah, atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wala tubatilu a'malakum. Dan jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Ya, jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Dari sini diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti petunjuknya. Ya, mengikuti Al-Quran, taat kepada Allah dengan apa yang diperintahkan, dengan apa yang dijauhi. Demikian juga taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itulah syarat diterimanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun ay ghairu maqbulin, rawahu Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melakukan amalan, di sini man bermakna umum, siapa saja, laki-laki maupun perempuan. Kemudian amalan, ini juga umum, amalan apa saja. Ya. Jadi amalan ini isim nakirah setelah ya syarat, itu setelah man. Ya. Tentunya orang yang mempelajari bahasa Arab dia paham akan hal tersebut. Ya. Sehingga amalan di sini maknanya umum, amalan apa saja. Ya. Jadi siapa yang melakukan amalan yang tidak ada dari urusan kami, tidak pernah kami contohkan, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ai ghairu makbulin, maksudnya tidak diterima, kata beliau. Itu maknanya, ghairu makbul. Salat tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, tidak akan diterima. Puasa, ya, yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi tidak akan diterima. Ya, karena itu Nabi SAW pernah menegur sebagian sahabat, ya, karena ingin puasa setiap hari, ingin salat sepanjang malam, ya, ditegur oleh Nabi SAW. Ya, padahal mereka bermaksud untuk beribadah,
Tapi karena hal itu tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dituntunkan oleh beliau, maka itu akan tertolak. Nah, ini ya syarat diterimanya ibadah, yaitu sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran dan juga petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya juga didasari dengan keikhlasan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau yang keempat, hal na'budullaha khaufan wa tama'a, apakah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan harapan? Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, dua hal yang harus terpenuhi di dalam ibadah. Ya, ini disebutkan oleh para ulama dengan istilah rukun ibadah. Ya, rukun ibadah, yaitu rasa takut dan harapan. Kata beliau, na'am na'buduhu kadzalik. Iya, kita beribadah kepada Allah seperti itu. Ya. Qala ta'ala yasiful mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mensifati orang-orang yang beriman, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, di surah As-Sajdah ayat 16. Mereka berdoa, ya, mereka beribadah kepada Allah, ya, dengan penuh rasa takut dan harapan. Ya, penuh rasa takut dan harapan. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang muslim, seorang muslimah itu selalu memiliki dua sifat ini. Ya, tidak benar kalau hanya salah satunya saja yang dimiliki, apalagi tidak ada yang dimiliki. Tidak benar kalau hanya rasa takut saja yang dimiliki, tidak ada harapan. Ya, itu bisa membuat orang berputus asa. Atau sebaliknya, harapan saja yang dimiliki, tidak ada rasa takut. Ini akan membuat seorang itu sewenang-wenang. Ya, dia akan terus bermaksiat. Kenapa? Karena dia memiliki harapan yang begitu besar, tidak ada rasa takut. Ya, maka ketika kita beribadah kepada Allah, itu harus didasari dengan rasa takut dan harapan kepada Allah. Karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya rukun ibadah itu ada tiga. Rukun ibadah ada tiga. Yang pertama kecintaan, yang kedua rasa takut, dan yang ketiga harapan. Ya, al-mahabbah, al-khauf, dan ar-roja. Itu tiga rukun ibadah. Ya, yaitu kecintaan, rasa takut, dan harapan. Nah, kemudian kata beliau, waqala sallallahu alaihi wasallam, as'alullah al-jannata wa a'udzu bihi minan nar. Aku minta kepada Allah surga dan berlindung, ya, kepadanya dari neraka. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, sahih rawahu Abu Daud. Iya, karena itu keliru. Ya, katanya ada orang berdoa dengan mengatakan apa? Kalau saya beribadah karena takut dengan nerakamu, maka masukkan saya ke dalam nerakamu. Ya. Atau beribadah karena hanya mengharapkan surgamu, maka apa? Jangan masukkan saya ke dalam surgamu. Ini ya doa yang atau ucapan yang sangat keliru. Ya, ucapan yang sangat keliru. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW itu berdoa
minta surga dan berlindung dari neraka. Bahkan para nabi dan rasul. Ya. Demikian juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Terkait dengan doa dunia akhirat. Ya. Mereka berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ya Allah, berikanlah kebaikan dunia kepada kami dan juga kebaikan akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkan, lindungi kami dari api neraka. Ini menunjukkan bahwasanya ya, ketika seorang itu berdoa, dia berlindung dari api neraka. Dan doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ucapan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, minta dilindungi dari api neraka. Demikian juga dalam doa beliau, ya, wa as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha ya min qaulin wa amalin. Ya, aku berlindung kepadamu aku minta kepadamu surga dan apa-apa saja yang mendekatkan kepadanya, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Dan aku ya berlindung kepadamu dari neraka dan apa saja yang mendekatkan kepadanya, baik itu ucapan maupun perbuatan. Ya, Nabi SAW minta ya surga dan juga berlindung dari neraka. Nah, maka ya ini menunjukkan bahwasanya seorang itu harus memiliki rasa takut dan sekaligus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ma huwal ihsanu fil ibadah. Apa itu ihsan di dalam beribadah? Ya. Apa itu ihsan? Dan ihsan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah merupakan kedudukan yang paling tinggi di dalam agama. Ya, karena itu para ulama mengatakan maratibuddin salah. Ya, maratibuddin salah. Tingkatan-tingkatan agama itu ada 3. Pertama Islam, kemudian iman, kemudian ya ihsan. Ya, Islam belum tentu beriman. Ya. Jadi Islam itu cakupannya luas. Orang munafik juga masuk di dalamnya. Ya. Karena orang munafik juga mengatakan saya berislam. Ya. Adapun tingkatan yang kedua yaitu iman. Ya. Ini sudah keluar orang munafik. Ya, sudah keluar orang munafik. Kemudian tingkatan yang paling tinggi ini ihsan. Sekarang apa itu ihsan? Ihsan, kata beliau, al-ihsanu huwa muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Ihsan adalah merasa diawasi oleh Allah di dalam beribadah. Ya, merasa diawasi oleh Allah di dalam beribadah. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Surah Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Dialah Allah yang melihat engkau ketika engkau bangkit, ketika engkau berdiri untuk salat, ya, baik itu malam maupun siang. Ya, salat yang dilakukan di siang hari, salat yang dilakukan di malam hari. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan melihat. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan dia pula melihat ya perubahan gerak badanmu ya ketika engkau sujud. Ya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang beriman itu ya
dia tidak akan kecewa. Ya, kalau dia melakukan amalan saleh. Mau dia lakukan dilihat orang atau tidak, ya, maka pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dia lakukan di siang hari atau di malam hari, dia salat malam, tidak ada orang yang melihatnya, Allah yang melihatnya. Ya. Dan itu yang harus dilakukan, itu yang harus selalu dihadirkan oleh seorang muslim di dalam hidupnya. Ya, ketika dia beribadah, maka dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Rawahu Muslim. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ya, dikatakan seolah-olah karena di dunia ini tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Ya, karena itu kalau ada orang yang mengaku-ngaku melihat Allah itu dusta. Adapun di akhirat, iya, semua orang yang beriman itu akan melihat wajah Allah. Dan itu nikmat yang paling besar yang akan dirasakan oleh orang yang beriman ketika mereka dimasukkan ke dalam surga. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihatnya, maka Allah pasti melihatmu. Ya, Allah pasti melihatmu. Ini ihsan kepada Allah. Ya, dan ihsan itu ada 3 bentuknya. Ada ihsan kepada Allah. Inilah maknanya. Beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Ya, selalu ya merasa diawasi oleh Allah. Itu ihsan kepada Allah. Yang kedua adalah ihsan kepada sesama manusia. Ya. Disebutkan oleh para ulama, ya, ihsan kepada sesama manusia itu bisa dilakukan dengan tenaga, dengan pikiran, ya. Demikian juga dengan harta. Ya, termasuk juga yang paling besar adalah dengan ilmu. Ya, mengajarkan ilmu. Nah, itu perbuatan ihsan yang sangat ya tinggi kedudukannya, mengajarkan ilmu kepada manusia. Ya, ini ihsan kepada manusia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ihsan kepada makhluk yang lain selain manusia. Ya, dengan cara berbuat baik kepada mereka, memberi makan, memberi minum, ya, dan itu akan mendapatkan pahala. Ya, memberi makan, memberi minum kepada binatang, pada hewan, ya. Demikian juga kalau membunuhnya, bunuh dengan cara yang paling cepat, bunuh dengan baik, ya. Demikian juga kalau menyembelih, maka menyembelih dengan cara yang baik, yaitu dengan menajamkan ya pisau, ya, tidak menzalimi hewan tersebut. Ini 3 jenis ihsan. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada sama makhluk manusia, dan ihsan kepada ya makhluk yang lain selain manusia. Nah, selesai bab yang pertama, yaitu haqqullahi 'alal ibad. Kemudian kita masuk pada bab yang kedua. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, anwa'ut tauhidi wa fawaiduhu. Jenis-jenis tauhid dan faidahnya. Ya. Jenis tauhid dan faidahnya. Nah, tauhid secara bahasa itu berasal dari kata wahada yuwahidu. Tauhid, ya, artinya apa? Ja'ala syai' wahida. Ja'ala syai'u wahida. Menjadikan sesuatu menjadi satu. Nah, itu makna tauhid secara bahasa, menjadikan sesuatu menjadi satu.
dan itu tidak akan terwujud kecuali dengan dua hal. Ya. Menjadikan sesuatu menjadi satu itu tidak akan terwujud kecuali dengan dua hal. Yang pertama adalah an-nafyu, penafian, peniadaan. Dan yang kedua adalah al-isbat, penetapan. Ya. Jadi kalau misalnya ya di ruangan ini saya mau tauhidkan. Ya, bagaimana caranya? Lakukan dua hal tadi. Tetapkan dan tiadakan. Atau tiadakan lalu tetapkan. Ya. Bagaimana caranya saya mentauhidkan yang ada di ruangan ini? Ya. Siapa lagi namanya? Siapa? Dipanggil? Saya tetapkan tinggal. Ya, itu namanya al-isbat, menetapkan. Tinggal. Kemudian yang lain saya minta keluar. Saya tiadakan, minta tolong keluar semua yang lain. Itu namanya tauhid. Ya. Itu secara bahasa. Ya. Jadi dari sini sudah bisa dipahami bahwa kalau kita mengatakan saya mentauhidkan Allah, berarti apa maknanya? Saya tetapkan Allah sebagai sesembahan, dan sesembahan yang lain apapun bentuknya saya tolak. Iya. Itu tauhid. Ya, mau apa sesembahan itu ya ditolak, ditiadakan. Kemudian tetapkan Allah semata sebagai sesembahan. Nah, itu makna tauhid, ya, yaitu menjadikan sesuatu menjadi satu dan tidak akan terwujud kecuali dengan dua hal. Pertama penafian, yang kedua penetapan. Ya. Kata beliau, limadza arsalallahu ar-rusul. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Kenapa? Apa misi para rasul? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka? Ya. Kata beliau, arsalahum lid'awati ila ibadati wa nafa asyirka anhu. Kata beliau rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka para rasul, ya, untuk berdakwah, untuk mengajak manusia untuk beribadah hanya kepadanya, kepada Allah. Ya. Itu tujuan. Itu hikmah diutusnya para rasul. Yaitu untuk berdakwah, untuk mengingatkan, untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Ya. Dan menafikan kesyirikan. Ya, menafikan kesyirikan. Ya, meniadakan kesyirikan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Ya. Apa fungsinya? Apa ya tugasnya? An i'budullaha wajtanibut tagut. Ya. Para rasul ini berseru, mengajak bahwa sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Ya, sembah Allah dan jauhi tagut. Nah, di sini dikatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummah, kami mengutus kepada setiap umat, dan makna umat di sini
adalah at-taifah, kelompok manusia. Karena umat itu di dalam Al-Quran memiliki beberapa makna. Ya, umat di dalam Al-Quran itu memiliki beberapa makna. Makna yang pertama ini, yaitu kelompok manusia. Itu makna umat yang pertama, kelompok manusia. Yang kedua dari makna umat yaitu waktu. Jadi umat itu bisa juga bermakna waktu. Ya. Seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam di surah Yusuf, waddakara ba'da ummah. Ya, temannya mengingat setelah umat, ya, maksudnya setelah berlalu beberapa waktu. Ya. Dan umat juga yang ketiga, makna umat yang ketiga adalah ya imam atau panutan. Ya, itu makna umat yang ketiga, yaitu imam atau panutan. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna Ibrahim kana ummah. Sungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Ya, sungguhnya Ibrahim adalah umat. Apa makna umat di situ? Ya, apakah Ibrahim banyak? Maknanya panutan atau imam. Ini tiga makna umat. Ya, bisa bermakna kelompok manusia, seperti dalam ayat ini. Ya, bisa bermakna waktu dan bisa bermakna ya panutan atau imam. Nah, dan ini tentunya akan diketahui dengan melihat ya penafsiran ayat. Nah, kemudian di sini dikatakan walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut tagut. Ini diantara hikmah diutusnya para rasul, yaitu berdakwah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian hikmah yang lain diutusnya rasul, yaitu supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia nanti pada hari kiamat. Manusia tidak akan beralasan, tidak akan berhujjah, tidak akan berargumen nanti pada hari kiamat. Ya. Kemudian yang ketiga dari hikmah diutusnya Rasul, yaitu ya supaya menerangkan bagaimana cara beribadah kepada Allah. Ya, supaya seorang itu bisa sampai kepada Allah, karena manusia itu dengan akalnya tidak bisa. Ya, dia tidak akan bisa mengenal, tidak akan bisa beribadah dengan baik tanpa perantara Rasul. Ya, tanpa perantara Rasul. Nah, kemudian yang ketiga dari ayat ini wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Apa itu tagut? Kata beliau, at-tagut asyaitanu ad-da'i ila ibadati ghairillah. Tagut adalah syaitan yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah. Itu diantara makna tagut. Ya, syaitan yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah. Ya. Dan ada makna yang lain dari tagut, yaitu kullu ma yu'badu min dunillah, apa saja yang disembah selain Allah. Itu juga makna tagut. Ya. Nah, mana tagut adalah apa saja yang disembah selain Allah. Nah, dan ada juga makna lain dari tagut, yaitu segala sesuatu yang seorang itu melampaui batas di dalam mengikutinya atau menaatinya. Ya, itu juga tagut. Seorang melampaui batas di dalam mengikuti dan menaati. Nah,
Kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara dan agama mereka satu. Ya. Kelengkapan hadisnya ini kalau dibaca lagi, kalau dilihat hadisnya secara sempurna, ya, wa ummahatuhum syatta, ibu mereka yang berbeda-beda. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan al-anbiya'u ikhwatun min allat. Para nabi itu saudara dari satu ayah. Wa ummahatuhum syatta. Ya, ibu mereka yang berbeda. Apa maksudnya? Para nabi itu bersaudara dari satu ayah, yaitu maksudnya ini, agama mereka satu, yaitu agama tauhid. Apa maksudnya? Ummahatuhum syatta, ibu mereka yang berbeda-beda, maksudnya syariat mereka yang berbeda-beda. Ya. Agamanya satu, yaitu agama tauhid, mengajak kepada Allah, beribadah kepada Allah. Adapun syariatnya itu yang berbeda. Berbeda syariatnya. Syariat kita dengan syariat Nabi Musa berbeda. Ya. Nabi Musa, di masa Nabi Musa alaihissalam, kalau orang mau bertobat ya bunuh diri. Nah, itu syariat yang berlaku di masa mereka. Ya, kalau kita justru bunuh diri adalah dosa besar. Ya, jadi syariatnya berbeda. Ya, syariatnya berbeda. Nah, syariat kita alhamdulillah harta rampasan perang itu halal. Di masa dahulu tidak. Ya, ghanimah itu tidak halal. Ya. Ini syariat yang berbeda. Adapun agamanya sama, yaitu agama tauhid, agama Islam. Karena itu Islam memiliki dua makna. Ada makna umum dan ada makna khusus. Apa makna umum? Makna umum dari Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Tunduk kepada Allah dengan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Pertanyaannya, para nabi membawa agama ini semuanya, bawa agama Islam. Kenapa? Para nabi itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, mengajak manusia untuk bertauhid. Ya, mengajak manusia untuk taat kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan. Itulah makna Islam. Ya, dengan makna umum. Ya, Islam dengan makna umum. Adapun Islam dengan makna khusus, itulah ya rukun Islam. Itulah jawaban Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh Jibril, apa itu Islam? Maka beliau mengatakan, Islam itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, ya, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Itu Islam dengan makna khusus yang Nabi SAW diutus di atasnya. Ya, diutus di atasnya. Nah, Korea yang kata beliau, ya, beliau menyebutkan jenis-jenis tauhid. Ma huwa tauhidur Rabb? Apa yang dimaksud dengan tauhid ar-Rabb atau tauhid rububiyah? Ya. Tauhid rububiyah. Kata beliau, tauhidu bi af'alihi kal khalqi wat tadbir wa ghairiha.
wa ghairihima. Ya. Tauhid rububiyah adalah menunggalkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatannya. Misalnya mencipta, mengatur, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau tauhid rububiyah itu terkait dengan perbuatan Allah. Nah, kita esakan itu, kita tunggalkan. Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ya, termasuk juga ini di luar ini yang terjadi ini. Ya, turunnya hujan. Allah yang menurunkan hujan. Ya, tidak ada yang bisa menurunkan hujan selain Allah. Tidak ada yang bisa menahan hujan selain Allah. Ya, pawang hujan itu tidak ada di dalam agama. Ya. Ada orang yang mengaku bisa menahan hujan. Ya, bilang saja, tidak usah hujan kita tahan. Kencinta saja kita tahan, kalau bisa. Ya, suruh tahan kencingnya. Ya, 1 hari. Suruh dulu minum 1 botol, 2 botol begini. Ya. Dingin-dingin begini. Ya, ya. Suruh minum 2 botol baru musim hujan. Ya, baru suruh tahan kencingnya. Ya, itu sedikit. Tidak cukup 1-2 liter. Tidak bisa dia tahan. Hujan mau dia tahan. Tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Nah, kenapa? Karena memang yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan percaya, oh ini kita mau bikin pesta ini, panggil dulu pawang hujan. Ya. Nah, orang jahiliyah dahulu tidak ada yang meyakini seperti itu. Nah, apa itu tauhidur rabb? Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah menunggalkan Allah dalam hal perbuatannya, seperti mencipta, menghidupkan, mengatur, dan selainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb alam semesta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anta Rabbus samawati wal ard. Engkau adalah Rabbnya, engkau adalah Tuhannya langit dan bumi. Ya, ini tauhid rububiyah, yaitu menunggalkan Allah dalam hal perbuatannya. Kemudian yang kedua, ma huwa tauhidul ilah? Apa itu tauhid uluhiyah? Kata beliau, huwa ifraduhu bil ibadati kaddu'ai wadh-dhabhi wan nadhr. Tauhid uluhiyah adalah menunggalkan Allah dalam hal ibadah, seperti doa, menyembelih, bernadar. Nah, dari sini dapat dipahami kalau tauhid uluhiyah itu adalah menunggalkan Allah dalam hal perbuatan hamba. Jadi kalau tauhid rububiyah itu menunggalkan Allah dalam hal perbuatan Allah. Ya. Kalau tauhid uluhiyah itu terkait dengan perbuatan hamba. Ya, terkait dengan perbuatan hamba. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, di surah Al-Baqarah ayat 163. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, yang esa. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, diibadahi, kecuali Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal, ya, dan ini juga menunjukkan bahwasanya dianjurkan untuk mengutus dai. Ya.
mengutus dai ke daerah-daerah, tempat-tempat yang di situ belum terjamah oleh dakwah, belum tersentuh dakwah, diutus dai. Tapi yang diutus bukan sembarang orang. Yang diutus adalah dai yang memang sudah dibekali, seperti Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal. Mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus Abu Musa al-Ash'ari. Semuanya adalah pakar di dalam agama di masa para sahabat. Jadi Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Maka beliau SAW berpesan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, yang pertama kali yang engkau ajak kepada mereka, yang engkau suruhkan kepada mereka, yang engkau dakwakan kepada mereka adalah persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim dikatakan ila ayyuhidullah. Yang pertama kali engkau serukan mereka adalah mentauhidkan Allah. Jadi lafaz tauhid itu ada di dalam hadis. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ila ayyuhidullah. Seru mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada lafaz tauhid di dalam hadis. Nah, kemudian yang berikutnya, ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'i. Apa itu tauhid asma wa sifat? Karena ini 3 jenis tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah huwa itsbatu ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi kitabih aw wasafahu rasuluhu fi ahadithi sahihah 'ala al-haqiqah bila ta'wil wala tafwid wala tamtsil wala ta'til. Tauhid asma wa sifat adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an. Atau apa yang Rasulullah tetapkan untuk Allah, apa yang Rasulullah sifatkan untuk Allah. Jadi tauhid asma wa sifat adalah mensifati Allah apa yang dia sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an, atau Nabi SAW sifatkan di dalam hadisnya yang sahih, alal haqiqah, secara hakiki, bila ta'wil, tanpa ada penakwilan. Ini bahasa lain dari tahrif, penyelewengan, memalingkan makna. Atau tafwid, tidak ada tafwid. Tafwid itu hanya menyerahkan maknanya kepada Allah. Itu makna tafwid. Hanya menyerahkan. Oh, ini kita tidak ada yang tahu ini. Itu keliru juga. Wala tamsil, tidak ada tamsil, tidak boleh ada penyerupaan. Wala ta'til, dan tidak boleh ada penolakan, ta'til. Kal istiwa, seperti istiwa. Kita tetapkan Allah beristiwa di atas arsy, jangan bilang Allah di mana-mana. Wan nuzul, demikian juga tetapkan Allah itu turun. Ini sifat turun. Wal yad, tangan. Allah memiliki tangan. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis. Wa ghairihima, dan selain dari itu, seperti jari jemari, wajah, telapak kaki, itu kita tetapkan. Dan ketika menetapkan sifat Allah, ada 4 yang harus dihindari.
ketika menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala ada 4 yang harus dihindari. Pertama tadi disebutkan takwil atau tahrif, tidak boleh ada penyelewengan. Ya. Apakah itu maknanya atau lafaznya, tidak boleh diselewengkan. Ya, tangan diselewengkan maknanya dengan kekuatan atau kekuasaan. Ini tidak boleh. Ya. Yang kedua yang harus dihindari adalah ya, ta'til, penolakan, tidak boleh menolak. Ya, tidak boleh menolak. Tidak boleh mengatakan, oh Allah tidak memiliki tangan, masa kita mau tetapkan tangan bagi Allah? Ya, masa kita mau menetapkan jari jemari bagi Allah? Ini namanya ta'til. Ya, menolak. Yang ketiga yang harus dihindari adalah ya, tamtsil, penyerupaan. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Tetapkan Allah memiliki tangan, Allah memiliki telapak kaki. Tapi tidak boleh menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Makhluk saja beda. Coba ini kita sama enggak tangannya semua? Tidak sama. Ya, tangannya al putih, yang di belakangnya hitam-hitam sedikit. Ya kan? Yang di belakangnya lagi ya beda. Nah, ya semuanya beda, tidak sama. Kadang ada orang ditanya, Bapak tinggal di mana? Oh, saya tinggal di kaki gunung. Ya. Berarti gunung ada kakinya. Ya, gunung ada kakinya. Coba, sama enggak kaki gunung dengan kakinya kita? Nah, enggak sama. Nah. Ya kan? Makhluk saja beda. Apalagi makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti beda. Ya, kemudian yang ketiga, yang keempat yang harus dihindari dalam masalah tauhid asma wa sifat yaitu takyif. Mempertanyakan bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, ini tidak boleh. Bagaimana itu istiwa, tidak boleh kita tanyakan. Ya. Coba tadi tinggal di mana Pak? Tinggal di kaki gunung. Bagaimana itu kakinya gunung? Itu saja yang ditanyakan. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu ya. Kalau masalah takdir jangan bertanya kenapa. Kalau masalah takdir, kenapa ini begini, kenapa? Enggak. Tapi kalau masalah sifat Allah, jangan bertanya bagaimana. Itu kata para ulama. Ya. Jadi terkait dengan sifat Allah, jangan tanyakan bagaimana. Bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana kalau Allah turun ya ke langit dunia. Tidak perlu pertanyakan. Jangan bertanya bagaimana. Kalau masalah takdir, jangan bertanya bagaimana. Kenapa? Ya. Kenapa ada begini? Kenapa ada begini? Tidak boleh dalam masalah takdir. Nah, ini 4 perkara yang harus dihindari terkait dengan tauhid asma wa sifat. Di masa ini ada orang yang mengatakan pembagian tauhid itu menjadi 3 bid'ah. Sekarang kita lihat di surah ya, atau sebenarnya secara umum itu Al-Qur'an membahas tentang tauhid. 3 jenis tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Di surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Tapi kita akan menunjukkan satu ayat yang mengumpulkan 3 jenis tauhid. Ya. Satu ayat di dalam Al-Qur'an
yang mengumpulkan 3 jenis tauhid, yaitu di surah Maryam ayat 65. Di surah Maryam ayat 65. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Berarti ini apa? Tauhid rububiyah. Allah yang menguasai langit dan bumi, mencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'buduhu wastabir li'ibadati. Maka beribadahlah kepadanya dan bersabarlah di dalam ibadah. Tauhid apa? Uluhiyah, beribadah, diperintah untuk beribadah. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah? Tauhid apa? Asma wa sifat. Satu ayat mengumpulkan 3 jenis tauhid. Kemudian datang, ya, ada orang datang belakang mengatakan, wah itu pembagian tauhid menjadi 3 itu bid'ah. Iya, katakan bid'ah karena tidak paham. Ya, tidak paham. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan 3 jenis tauhid, ya. 3 jenis tauhid. Nah, wallahu taala alam, mungkin ini dulu yang bisa kita sebutkan di kesempatan sore hari ini, ya. Pertanyaan berikutnya, ainallah, di mana Allah? Ini semua akidah-akidah yang harus dipahami. Akidah-akidah dasar. Ya, akidah-akidah dasar. Ditanya, ainallah, di mana Allah? Kemudian nanti ada pertanyaan lagi, halillahu ma'ana, apakah Allah bersama dengan kita? Nah, ini bagaimana mengkompromikan, ya, antara Allah di atas, tinggi, kemudian Allah bersama dengan hambanya. Nah, ini nanti akan disebutkan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan.